Oke, selamat sore pemirsa Sengelet TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada kembali di lapangan Istora Sengelet, Stadion utama Sengelet, akan menyaksikan gala yang dipercepat Pak, kita ini sama-sama orang Toraja Pak, hati-hati. Kenapa K40 bawa anak-anak Pak? Masa? Dari gara-gara itu. Bagi dua. Termele dong lah. Ya, kamu coba kok tuh. Para posisi. Oke, K40. Oke, 1, 2. Oke. Ya. Oke, 11 starting genap. Sudah bisa persiapan. Kapten di depan, disusul penjaga gawang dan pemain lainnya. Pertandingan pertama pada sore hari ini antara K40 FC melawan Tunas Jaya. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, K40 ini masih sementara bertahan dengan 4 poin dengan menang selesai dari Sanala United. Untuk memperebutkan tempat para klasmen grup A. Kapten kedua kesebelasan sementara diundi untuk mendapatkan tempat atau bola pertama. Sementara K40 memilih tempat pada sebelah kiri, sedangkan Tunas Jaya pada sebelah kanan. Oke, boleh disiram dulu. Gas siram dulu, gas. Ya, disiram dulu biar rumputnya subur. Mantap. Oke. Luar biasa. Matahari berpuasa tidak menghalangi dari main. Amin. Ya. Kalau saya itu. Pemenano desirasi
Alik, oke, main di mana? Main di Stadion Utama Sanggala di Kelurahan Gunung Sake, Kecamatan Sanggala. Nah, ini lapangannya disiram dulu biar tidak terlalu kering. Sudah mandi ke Banto? Kalau belum disiram dulu Pak. Halaman ini Sanggala ini sampingnya Tempatnya Pak Basir disiram-siram juga supaya jangan nanti pura-pura jatuh lagi. SMP Kristen Sanggala, ini jalan lurus. Nah, Oi, marca Ilai Sanchez. Lah, ya kena isi pasar. Kan saya mau muncul. Jadi gimana mereka bunuh yang jadi tadi tak apa baru tahu. Apa kecil mencari masalah. Oke, saudara pemirsa, kita masih menunggu penyiraman lapangan. Hari ini adalah hari ke
Jadi makanya bercanam mereka ini. Telur mana? Oh ini betul gitu. Nih. Lo makan panara di sini bang? Padigin mo pa ba? Kedua di sebelahan sudah bisa melakukan persiapan. Perjalanan lapangan hampir rampung. Ya, api dong itu lah. Tak berteh. Oh. Mana tu aku ni? 2 tahun lalu saya lewat lapangan penuh dengan kubangan kerbau. Ya, sekarang sudah bagus ini. Nah, sudah bagus. Dulu kayak kubangan kerbau, sekarang sudah bagus. Ya, semoga siapapun boleh bisa mengadakan event-event. Ya, yang mau Ya. jadi sponsor. Mau jadi sponsor atau mau bikin event, silakan. Silakan. Ya, Tetap kami akan support. ya, support. Kebetulan ini event ini diselenggarakan oleh siapa ini selenggarakan ini? Liga Sore. Liga Sore. Komunitas Liga Sore. Komunikasi Liga Sore. Nah. Foto-foto rugi terus pa saya fotografer kita ada foto ya. Oke. Oke, lanjut Tomo. Cocok mo bang sa tanggal 3 to. Tanggal 3 buka puasa bersama ke Polres Bimana Fortopinda. Yo Polres. Tapi sulit don di. Siapa? Puasa Pak, puasa. Oke, lagi puasa. Oke, baik. Sekarang sudah match day berapa ini? Sudah match ke Kenapa kaki 7 Mikal ya? 7 Rencana sampai kapan ini selesainya? 7 Maret. 7 Maret. 7 Maret. Oke, 7 Maret. Final. Final di 7 Maret. Oke, Pak Tarum itu, Pak. Laura siapa udah aku bohongin.
Okay. Persiapan. Terima kasih kepada pihak pemadam kebakaran yang telah mensupport kegiatan Liga Ramadan kali ini. Sampai Bayangkara Cup bulan berapa, Komandan? Wah, itu tadi bayamu itu. Terima kasih. Karena ini Kedua kesempatan persiapan starting lineup. diadakan oleh Sulawesi. anggota-anggota dari Bayangkara ini. Lapangan, supaya tidak mengganggu rekannya yang ada dalam lapangan. Nomor 11 dari K40 di bench Pak, mau di kartu kuning Pak. Ayo coba lebih profesional. Ya, kostum kuning adalah K40 FC dan merah adalah Tunas Jaya FC. 40, kepala 40 itu Pak. Iya, kepala 40. Ya, kepala 4 semua tuh. Oh iya. Yang sudah ikut skor sama anu di belakang. Superman, mana kau 17 tahun? Apa? Mana kau 17? Aku sih ya, mana kau 4 tahun? Bagus. Mana itu? Iyo, bagus Pak. Iyo. Mana itu disusu ya tuh? Gaspol, Pak Supir. Ringan mo yo, jadi teknik. Kaya, pabulay mo kami. Jam pira mo te? 1:35. Susun baru sepatunya Pak Semar. Ya, kita masih dihalangi oleh kendaraan pemadam yang sudah menyiram lapangan. Kita tidak bisa naik kembali ke jalan raya. Jadi pertandingan masih ditunda beberapa menit. Kau bisa untuk anak teman. Tingin mo. Okay.
pertandingan dimulai. Kick off babak pertama telah dilakukan. Sementara Tunas Jaya menguasai bola. Diumpan ke tengah. Diopo namun dapat dipotong oleh K40. Sebagaimana kita saksikan kapten dari K40 Haji Olsen. Umpan terobosan ke depan. Apa yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari K40 masih dapat dijangkau oleh Tunas Jaya. Umpan lambung, terjadi duel di tengah, namun masih dapat dibuang oleh Hidu. Dicoba apakah disut, namun diumpan kembali. Diumpan ke depan, namun dapat dipotong oleh Anto kepada rekannya, melihat rekannya ke depan, terjadi potongan bola. Apa yang terjadi? Pak Rudi belum dapat menggapai bola yang diumpan ke depan. Sementara Basi mengamankan bola ke belakang pertahanan, kiper langsung mengamankan bola. Bola didorong ke depan dan terjadi duel di sebelah kanan pertahanan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, bola kembali kuasai Tunas Jaya ke tengah permainan, diumpan ke sisi kiri pertahanan Tunas Jaya. Apa diumpan lagi ke tengah, masih dapat diamankan, didorong namun dapat dihalau, masih dikuasai kembali oleh Tunas Jaya. Diumpan kembali ke goalkeeper untuk mengamankan bola. Umpan pendek para nomor 14 diumpan, namun terjadi hampir saja salah pengertian lini pertahanan dari Tunas Jaya FC, hampir melakukan blunder. Bola kembali meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Tunas Jaya FC. Lemparan tidak dilaksanakan, terjadi kemudian Pak Basir mengumpan bola. Apa yang terjadi saudara di medan? Gol! Rudi Sumase, pemain nomor 12 dari K40 FC, berhasil menjebol gawang dari Tunas Jaya FC. Berkat asis dari saudara Basir nomor 8 dari K40 yang mampu membelah lautan pertahanan dari Tunas Jaya FC. Skor sementara 0-1 untuk K40. Sementara Tunas Jaya kembali membangun serangan. Umpan yang salah, shooting yang tidak terarah dari tengah lapangan, yang hanya menghasilkan tendangan gawang untuk K40. Sementara tendangan gawang dilakukan oleh sang kapten, sementara mencari rekannya, diumpan namun bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Tunas Jaya FC. Lemparan telah dilaksanakan, sementara bola diundur lagi ke belakang, diumpan, masih umpan pendek, hampir dipotong, namun bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan kembali kepada Tunas Jaya dan sudah dilakukan, masih mencari rekannya, diumpan kembali ke sisi pertahanan, diumpan ke depan namun dapat dihalau oleh pemain nomor 6 dari K40. Sementara mencarikan umpan membelah lautan kembali diperagakan oleh K40.
Dan sementara bergelut, namun bola kembali dikuasai oleh Tunas Jaya. Kembali membangun serangan dari kaki ke kaki para pemainnya. Sementara Kampak Pulu merapatkan kembali pertahanan, umpan bola lautan namun dapat diamankan oleh penjaga gawang dari Kampak Pulu. Salah umpan, apa yang terjadi? Dapat dipotong saja, namun bola kembali diamankan oleh Tunas Jaya. Apa yang terjadi? Namun salah umpan dengan menggunakan dada, dipotong kembali. Bola dibuang saja oleh pemain nomor 8. Terjadi kepanikan di lini pertahanan dari Kampak Pulu. Bola disambar keluar, terjadi lemparan ke dalam. Bola kembali dibuang. Apa yang terjadi? Dengan lincahnya kapten dari Tunas Jaya mengamankan bola kembali ke tengah lapangan, umpan sisi kanan. Apa yang terjadi? Umpan pendek nomor 14 diumpan kembali ke sayap, masih dapat diamankan. Umpan membela lautan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang untuk Kampak Pulu FC. Kita lihat di 5 menit terakhir pertandingan ini, Tunas Jaya FC melakukan pressing kepada Kampak Pulu. Jadi kembali kepanikan di lini pertahanan dari Kampak Pulu dan membuang bola keluar lapangan, lemparan ke dalam. Apa yang terjadi? Perebutan bola di tengah, namun dapat diamankan. Seni membawa bola. Seni berduel dia dengan nomor 9, masih berduel. Dapatkah Seni dapat melewati satu pemain? Umpan silang ke tengah, namun dapat diamankan oleh pemain belakang Tunas Jaya. Bola dipotong tengah lapangan, namun disambar kembali oleh barisan pertahanan dari Tunas Jaya. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Tunas Jaya. Terjadi salah. Apa yang terjadi? Sementara mencari rekannya di depan. Diumpan. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam pertahanan dari Kampak Pulu. Winger umpan, namun dapat dibayang-bayangi oleh pemain dari Kampak Pulu. Bola kembali jatuh ke tangan Tunas Jaya. Tunas Jaya namun dapat dipotong oleh pemain nomor 4 dari Kampak Pulu. Sebagaimana kita tahu, terjadi duel di pinggir sisi kiri dari pertahanan, sisi kanan pertahanan dari Tunas Jaya FC. Tunas Jaya menguasai bola, diumpan pendek ke tengah. Terjadi miskomunikasi. Umpan kembali ke tengah, masih meliuk-liuk, diamankan saja oleh Tunas Jaya, namun dapat dipotong oleh pemain dari Kampak Pulu. Sementara Rudi Sumasya berduel, namun bola dapat diamankan. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Kampak Pulu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Haji Ibu dengan nomor punggung 18. Telah dilakukan kepada Rudi, namun dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Tunas Jaya. Nomor 11 mengontrol bola. Apa yang terjadi? Namun umpan terupas ke depan, tidak mampu dijangkau oleh rekannya. Sementara
Bola kembali dikuasai oleh K40. Umpan jauh ke depan. Ada saudara Rusdi yang tuju namun gagal. Bola gagal diamankan oleh saudara Rudi, pemain nomor punggung 17 dari K40 yang sudah mencetak 1 gol hari ini. Kembali Tunas Jaya membangun serangan, melebar ke sisi kanan permainan, sementara mencarikannya umpan jauh ke depan dan dipotong oleh kapten dari K40. Sementara terjadi duel di sana, bola masih dapat diamankan, dibuang saja, masih diamankan. Terjadi duel yang sengit di tengah, kembali serangan. Apa yang terjadi? Nomor 15 masih menggocek bola masuk ke sisi pertahanan, namun bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu, yang menghasilkan tendangan gawang untuk K40. Tendangan sudah dilaksanakan, umpan pendek saja, sementara umpan lambung lewat. Terjadi lagi duel di daerah pertahanan dari Tunas Jaya. Saudara Rudi masih umpan lambung, namun bola masih dapat diamankan oleh penjaga gawang dari K40. Kembali Tunas Jaya membangun serangan dari sisi kiri pertahanannya ke sisi kanan, merubah arah permainan, arah serangan, kembali ke belakang untuk memposisikan para pemainnya ke sisi kiri ke pertahanan. Apa yang terjadi? Terjadi ke mulut, namun bola dapat diamankan oleh penjaga gawang dan langsung dibobor ke depan. Sementara nomor 14 mencari, namun bola dapat direbut oleh 40. Bola kembali kuasai dari K40, masih dikuasai oleh pemain nomor 6 dari K40, nomor 8. Umpan saja kepada nomor 10, nomor 17 mencari rekannya, nomor 12 masih mencari rekannya. Umpan jauh ke depan, namun sayang umpannya tidak begitu akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya membangun serangan dari kanan, kembali ke tengah, mencari rekannya. Umpan jauh ke sisi kiri, kembali ke tengah lapangan permainan, umpan ke sisi kanan. Apa yang terjadi? Namun bola dapat diamankan oleh Anto. Diumpan ke depan kembali, namun dapat dipotong. Terjadi duel, dapat diamankan oleh nomor 12. Terjadi duel di tengah. Tendangan spekulasi dari Tunas Jaya, namun masih berada jauh di atas mister gawang dari K40, menghasilkan tendangan gawang untuk K40. Tendangan gawang oleh sang kapten dibuang saja ke depan, nomor 6. Namun terjadi duel di sisi kiri, namun bola dibuang saja oleh lini pertahanan dari Tunas Jaya. Mungkin bisa disupport. Oh, sudah ada bolanya. Lemparan ke dalam untuk K40.
umpan kepada saudara Habil, jauh ke sisi kanan. Dari ke-40 Ismail mencari umpan jauh ke depan. Apa yang terjadi? Bola dipotong oleh barisan pertahanan Tunas Jaya dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Tunas Jaya. Bola lemparan ke dalam untuk ke-40. Lemparan kepada Ismail. Salah. Bukan rekannya yang diumpan. Tunas Jaya kembali membangun serangan ke sisi kanan. Tunas Jaya masih mencari rekannya, kembali ke tengah lapangan, ke sisi kanan kembali, umpan jauh ke tengah, dapat diamankan. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran bola, namun apa yang terjadi? Bola masih dapat diamankan. Terjadi tendangan cepat, hampir saja untuk penjaga gawang dari ke-40 begitu sigap. Dimana kita tahu penjaga gawang dari ke-40 ini ditransfer dari Bayangkara FC dengan mahar yang begitu mahal. Bola dibuang ke depan, dapat diamankan. Bola dibuang ke belakang. Apa yang terjadi? Bola direbut oleh Tunas Jaya. Sementara Meliuk, namun bola terlalu deras dibuang ke depan. Bola masih dapat diamankan kembali. Pemain dari Tunas Jaya terjatuh, menghasilkan tendangan bebas untuk Tunas Jaya FC. Mana tendangan bebas sementara dihadapi oleh pemain nomor 10 dari Tunas Jaya, ada juga nomor 7. Kita akan melihat kembali penjaga gawang dari ke-40 akan diuji dengan tendangan-tendangan dari Tunas Jaya. Sementara mencari celah pagar hidup dari ke-40 berdiri 4. Apakah dapat kita saksikan? Hampir saja, namun masih berada di samping kanan gawang dari ke-40. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk ke-40 FC. Pendek saja kepada Anto. Anto masih meliuk. Ini diumpan ke depan, namun bola meninggalkan lapangan. Pemain merapat Anto ini merupakan pemain lokal dengan talenta luar biasa, sama-sama orang Toraja. Kembali Tunas Jaya menguasai bola, kontrol yang baik, namun Anto menjatuhkan pemain nomor 7 dari Tunas Jaya, menghasilkan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan ke-40. Selamat datang kepada paling yang terlambat pada sore hari ini. Kita kembali pertandingan, bola tidak diambil. Bola dilambung tinggi, apa yang terjadi? Dapat diamankan oleh penjaga gawang dari ke-40. Tidak sia-sia ditransfer dari Bayangkara FC dengan status pengkhianat. Bola kembali muncul ke depan, terjadi duel. Terjadi nutmeg, namun dapat kembali diamankan oleh Zemi, pemain dengan nomor punggung 7 dari ke-40. Lemparan telah dilakukan, namun bola meninggalkan lapangan, menghasilkan sepak pojok untuk ke-40.
Sementara kita lihat pemain nomor 4 dari Kamp 40 memasuki barisan pertahanan. Apa yang terjadi saudara-saudara, hampir saja berada di atas Mister gawang dari Tunas Jaya FC. Seperti yang kita saksikan, wasit telah meniup peluit, tanda paruh babak pertama telah berakhir dengan skor 1-0 untuk K40. Di mana gol sematawayang dari K40 dicetak oleh pemain nomor punggung 17 Rudy Sumase. Di babak kedua nanti akan ada pergantian pemain dari kedua tim. Kita akan saksikan penampilan gemilang dari kiper K40 Rizky Sipenghiana. JBL 310. Intens sana. JBL lu. Dari mana kata bangkit baru olahraga. Kimoro aduh kamu nilai kesel.
Pergantian pemain dari kubu ke-40 keluar Dedi masuk Isa, dari Tunas Jaya FC keluar Carly digantikan oleh Tiar, Stephen digantikan oleh Yordan, Bal digantikan oleh Sui. Pemain dapat langsung masuk ke lapangan pertandingan karena pertandingan akan segera dimulai. Sama nomor 18. Oke, Untuk babak kedua, skor masih 1-0. K40 sementara memimpin pertandingan. Jangan lupa live kalau final. Oke, baik. Sementara kita melihat bench dari kampung sementara mengisi list. Siapakah yang akan dia gantikan? Iya, saudara-saudara, pertandingan akan segera dimulai. Kick-off babak kedua akan segera dilangsungkan. Bola berlari di penguasaan K40. Kick-off babak kedua dimulai. Saudara Basir langsung mengancam gawang dari Tunas Jaya FC, namun dapat diamankan tepat sasaran. Bagaimana kita tahu Haji Basir ini merupakan pemain impor dari Sudu dan rekan. Pernah bermain di Santana FC. Oh, kembali serangan. Oh, kembali Tunas Jaya membangun serangan, langsung menekan pada awal babak kedua. Umpan ke tengah, sementara dapat diamankan, namun kembali bola jatuh ke kaki dari Tunas Jaya. Umpan pendek saja, namun bola dibuang oleh Yanto, pemain nomor 4 dari K40 yang didatangkan langsung dari Barcelona. Bola belum meninggalkan lapangan. Bola meninggalkan lapangan permainan. Bola untuk K40 yang akan diambil oleh Yanto. Lemparan ke dalam tidak dilaksanakan. Rudy mengamankan bola, namun bola kembali jatuh, dapat diamankan oleh nomor 6. Dibuang ke depan, terjadi adu mekanik. Kita lihat dengan begitu santai. Bola kembali, namun terjadi pelanggaran. Ada dorongan kepada pemain Tunas Jaya FC oleh pemain nomor 14 dari K40. Bola kembali bergulir ke sisi kanan pertahanan dari K40. Kita lihat sementara bola, namun salah sasaran. Bola kembali dipotong. Terjadi duel di tengah. Umpan jauh ke depan, Ruri kembali mengejar bola. Dapat digapai, kembali diumpan Semi. Terjadi nano. Oh, dapat. Yalla. Gol kedua untuk K40 yang dicetak oleh Semi, yang merupakan asis dari Rudi. Sementara dari Tunas Jaya FC akan melakukan pergantian pemain. Keluar nomor 19 dan masuk set dengan nomor punggung. Gol kedua berkat kerjasama yang apik antara Rudi Sumase dengan Semi menghasilkan 1 gol. Sementara K40 memimpin dengan 2-0. Kembali Tunas Jaya membangun serangan dari tengah lapangan, namun dapat dipotong, namun dapat kembali diamankan. Dapat dibaca oleh Semi kembali berduel, masih berduel. Sebagai tahu terjadi duel yang cukup, terjadi tarikan, membuat Semi melakukan pelanggaran. Perlu diselidiki si Semi ini, jangan sampai dia telah memakan racun sehingga tubuhnya tidak pernah capek dan lelah mengejar bola.
dari Anto. Kembali umpan lambung ke depan, namun dapat dipotong oleh Ilu. Ilu kepada nomor 5 masih kembali kepada Ilu. Ilu dapat dipotong, dibuang kembali ke depan. Serangan dari Tunas Jaya melalui sisi kanan pertahanan dari Kampa Pulu. Umpan lambung ke tengah, apa yang terjadi? Namun bola masih dapat diamankan nomor 22 Goce. Tidak kalah ruang tembak, tendangan dari luar kotak penalti dan meninggalkan lapangan permainan. Pergantian pemain dari Kampa Pulu. Keluar Abel, masuk Muiz. Keluar Basi, masuk Randy. Dua pergantian pemain sekaligus dari Kampa Pulu untuk merefresh pemainnya supaya tidak kelelahan. Nampaknya Kampa Pulu belum puas dengan 2 gol yang telah disarankan dan terus mencari gol. Oh, Sokia. Tanya sulit bertahan. Wow. Tipe. Kembali ke pertandingan, bola kembali diulurkan, buang jauh ke depan, dapat diamankan pemain nomor 9 yang baru masuk, langsung memberikan umpan, namun salah pengertian, terjadi umpan lambung lagi, dia mau dibuang saja oleh pemain nomor 4 Kampa Pulu. Antu sama-sama orang Toraja. Lemparan telah dilakukan, mencari rekannya, umpan jauh ke depan, dipotong saja oleh Ismail, dikejar oleh Anto kepada Ismail, pendek saja ke Perdi, namun dapat diamankan. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan dan kembali Abu Hidar, namun bola jatuh ke pelukan penjaga gawang dari Kampa Pulu. Bola kembali ke tengah lapangan, diamankan oleh Semi, dikejar oleh pemain nomor 14, namun terjadi duel, dibuang saja. Masih bola dapat diamankan, masih diamankan, diumpan ke tengah. Umpan pendek ke sisi kanan. Manis sekali peragam bola yang terus, namun sayang dapat dipotong oleh Kampa Pulu. Bola kembali ke dapat diamankan orang 14, tendangan namun masuk. Wasit pergantian pemain dari Kampa Pulu, keluar ini masuk Pak Guru. Hampir saja tendangan dari pemain orang 14 melenceng di sisi kanan gawang dari Kampa Pulu. Hampir. Kembali Tunas Jaya FC membangun serangan dari kaki-kaki dari lini pertahanan mereka sendiri, melebar ke sisi kiri permainannya. Umpan pendek lagi ke sisi kiri, ke sisi kanan pertahanan dari Kampa Pulu. Masih umpan terobosan yang sangat manis, namun dipotong saja oleh pemain belakang dari Kampa Pulu, menghasilkan lemparan ke dalam. Telah dilakukan kembali umpan, namun bola tidak terangkat, kembali dibuang oleh pemain belakang dari Kampa Pulu, namun dapat dipotong oleh Tunas Jaya FC. Masih mengutak-atik bola ke tengah permainan, umpan terjadi pelanggaran. Pergantian pemain lagi dari Kampa Pulu. Keluar Rudi, masuk Agus, dan satu pemain lagi keluar Semi, masuk Parman. Pemain yang ditransfer dari Spanyol, di mana kita ketahui pemain nomor 11 dari Kampa Pulu ini masih terlihat seperti bayi mungil yang akan mengacak-ngacak pertahanan dari Tunas Jaya FC. Kembali bola dilambungkan, namun dapat diamankan
oleh pemain belakang Tunas Jaya. Kembali Tunas Jaya, umpan jauh ke depan namun dapat dipotong oleh Pak Guru. Umpan ke depan namun dapat diamankan Semi. Parman kembali mengejar bola. Ical mengumpan ke sisi kiri pertahanan namun tidak dapat diamankan oleh rekannya. Mungkin ada rekan kita yang dapat mengambil bola di atas. Bola kuning yang berada di belakang gawang dari Kampa Pulu. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Kembali bola dikuasai oleh Tunas Jaya FC. Umpan terobosan masih meliuk-liuk. Terjadi tendangan gawang untuk Kampak Pulu. Kembali pertahanan Kampak Pulu begitu solid dan rapat. Agus mengambil bola, apa yang terjadi? Terjadi bola dipotong. Parman masih meliuk-liuk. Terjadi pengkaruan yang begitu signifikan. Salah umpan. Pertahanan dari Parman menunggu bola. Nomor 9 umpan silang namun dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Tunas Jaya. Kembali Tunas Jaya menguasai bola. Umpan kembali namun dapat dipotong oleh pemain nomor 5. Umpan ke tengah nomor 6 masih menggulir bola. Diumpan kepada Parman diumpan ke nomor 8. Masih dapat dipotong kembali namun ada Pak Guru yang melakukan pencegahan di tengah lapangan. Apa yang diumpan silang namun Agus kontrol yang kurang maksimal dari pemain nomor 11. Kembali bola namun salah pengertian antara Pak Guru dan Parman. Pemain mungkin Agus hampir saja kembali. Tunas Jaya FC membangun serangan dari sisi kanan pertahanan mereka. Bagur masih membayang-bayangi. Umpan namun salah sasaran. Umpan terobosan Agus kembali lagi. Nomor 11 umpan terobosan Parman namun tidak dapat menjangkau bola. Terlalu jauh. Matuang Rahman. Ternyata terjadi salah. Permainan dilanjutkan dengan tendangan pojok dari Kampak Pulu. Bola melambung tinggi. Apa yang terjadi? Namun salah topik saudara-saudara. Hampir saja Parman menotok bola namun dia totok ke bawah tanah. Terjadi duel di tengah lapangan. Dikuasai ini masih namun bola lepas. Terjadi perebutan bola. Nomor 16 kembali ke kapten kita Simpo. Salah pengertian. Kembali bola dikuasai oleh Tunas Jaya. Umpan ke belakang pertahanan mencari rekannya, mengumpan bola pendek. Umpan pendek kembali 1-2 diperagakan oleh Tunas Jaya FC. Langsung ke depan. Umpan terobosan masih dikuasai oleh pemain nomor 9 meliuk-liuk. Bola kembali diamankan oleh gawang
dari K40 mencari rekannya, dibuang saja ke depan. Agus berduel, Parman langsung merayap ke depan, umpan kepala Agus. Terlambat sepersekian detik. Pemain memang tidak terlalu lincah berada di depan gawang. Paketan yang begitu mempesona, nomor 15 dan nomor 11 kembali berduel. Wanto menangkan pertarungan. Meliuk-liuk masih diamankan, namun bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam. Anto membuang bola. Sudah 2 kali peluang dari Baby Agus, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Umpan kembali K40, kembali bola diamankan. Duel di tengah. Kembali bola diamankan oleh Tunas Jaya. Umpan jauh ke depan. Nomor 10, apakah mampu melewati barisan pertahanan dari K40? Anto terjatuh. Tendangan bebas untuk K40. Waktu pertandingan Abi akan segera memasuki babak akhir. Skor masih 2-0 untuk K40. Anto mencari rekannya di sana. Umpan jauh, namun dapat diamankan oleh. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan. Agus mengejar bola, namun tidak dapat digapai. Kembali ini kembali mengumpan ke Parman. Parman menguasai bola. Parman berbalik, diumpan kembali kepada Pak Guru. Pak Guru menguasai bola. Umpan ke depan. Apa yang terjadi? Pak Agus tidak muncul. Kembali bola dikuasai. Umpan ke depan. Bola kembali dikuasai oleh pemain dari Tunas Jaya. Diumpan ke depan ke sisi kiri pertahanan Tunas Jaya FC. Bola masih dapat digapai. Sudah memasuki seperempat pertahanan dari K40. Apakah masih dapat diamankan? Masih. Hampir saja. Namun bola masih berada jauh di atas mister gawang dari K40. Tendangan gawang untuk K40. Masih kembali membangun serangan. Umpan jauh ke depan. Agus di koko di tengah. Sudah tidak bisa goyang. Sudah tidak bisa bernapas. Kembali Agus. Agus. Parman, apa yang terjadi? Hampir saja. Bola Fortuna nomor 2 kepada Parman. Sudah melakukan selebrasi, namun bola tidak mengarah ke gawang. Duet yang begitu mematikan, santai tapi pasti. Selebrasi yang ditunda. Selebrasi bola. Selebrasi yang tertunda, saudara-saudara. Bola kembali dan bukan apa yang terjadi, namun bola bergulir deras meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Ada pemain cedera sehingga wasit menghentikan laga sementara. Ternyata kapten dari K40 terbaring di lapangan pertarungan. Apa yang terjadi kita saksikan. Apakah masih mampu berdiri atau bagaimana? Menekan dadanya, mungkin jantung itu, Pak. Hati-hati, Pak, jantung. Masih dapat melanjutkan permainan. Kita lanjut permainan.
kembali Tunas Jaya membangun serangan. Umpan ke sisi kanan. Umpan terobosan namun dapat dihalang oleh umpan ke Pak Guru mengamankan bola, didorong saja ke depan, namun salah pengertian dengan pemain nomor 18 dari Kamp 40. Bola didorong ke depan, diamankan oleh penjaga gawang dari Kamp 40. Mendapat peringatan dari wasit dari pemain Tunas Jaya FC. Bola didorong ke depan, terjadi duel maut di sisi kiri pertahanan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Di sisa-sisa akhir babak kedua ini, permainan begitu alot. Tunas Jaya belum menyerah, K40 masih bernafsu untuk membuat gol. Sementara meliuk-liuk, kembali umpan ke belakang. Kita lihat masih mencari rekannya. Masih mencari. Apakah mampu melewati dua pemain? Namun dipotong saja oleh Anto kepada Ferdi dibongkar Ilu ke depan mendorong bola. Umpan Putela yang begitu menjaga Parman, namun sayang sekali hampir lagi saya berhasil. Permainan telah berakhir dengan skor 2-0 dimenangkan oleh Kamp 40 FC. Oke, demikianlah pertandingan dimenangkan oleh K40 FC.